ketakwaan yang kita pupuk dan kita upayakan pada bulan Ramadan sebagai tujuan daripada berpuasa, harus kita bawa sebagai bekal pada bulan-bulan berikutnya, terutama pada bulan-bulan yang disebut dengan bulan Muharram atau Ashurul Hurum, atau juga disebut dengan Ashurul Maklumat, bulan-bulan yang dimaklumi. Yang dimaksud dengan bulan-bulan yang dimaklumi adalah bulannya haji, di mana secara proses ibadah haji sudah dimulai prosesnya, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, sehingga proses berpuasa kita yang itu untuk membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, itu harus kita lanjutkan ketakwaannya di bulan-bulan haji. Kenapa? Karena ketakwaan inilah yang menjadi modal utama bagi jemaah haji. Tadi di dalam sholat imam sudah membacakan ayat tentang haji. Di situ ada perintah untuk kita membekali diri. Watajawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Berbekallah, bersiaplah untuk melaksanakan ibadah haji dengan kesiapan dan bekal yang utama adalah ketakwaan. Oleh karena itu, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita akan mendoakan orang yang akan berangkat ibadah haji, maka doakanlah dengan jawwadakallahu taqwa wa ghufara dzambaka. Jawwadakallahu taqwa wa ghufara dzambaka. Jawwadaka, semoga jawwadakallah, semoga Allah memberikan bekal kepada engkau at-taqwa, ketakwaan, wa ghufara dzambaka, dan mengampuni dosa. Itu doa atau motivasi atau bekal bagi orang yang akan berangkat ibadah haji. Nah, sementara haji ini adalah haknya Allah yang harus kita penuhi sebagai manusia. Dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada hak bagi Allah, haknya Allah terhadap manusia. Artinya manusia wajib memenuhi hak itu. Nah, biasanya kita memaknainya dengan ada panggilan Allah yang harus kita penuhi. Apa? Adalah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, mampu di sini mampu secara fisiknya, mampu secara bekalnya, mampu secara meninggalkan atau membekali keluarga yang ditinggalkan, dan mampu untuk kembali. Ya, artinya di sini kalau di dalam fikihnya ya ada modal, ada bekal untuk berangkat dan untuk pulang, serta untuk berada di tempat haji Masjidil Haram secukupnya. Yang ini ditentukan oleh pemerintah dengan namanya ongkos haji. Nah, bagi kita yang mungkin tahun ini belum dipanggil, gitu ya, paling tidak dipanggil oleh Kementerian Agama, belum
itu gimana? Apakah kita harus tetap berupaya untuk membekali diri atau gimana? Nah, menurut para ulama disampaikan bahwa mengupayakan untuk bisa ibadah haji itu harus kita laksanakan. Upaya kita untuk bisa ibadah haji harus kita laksanakan semampunya. Nah, kalau dalam 1 tahun itu dia belum mampu, belum cukup dan sebagainya, ya terus diupayakan. Nah, terlebih lagi mengupayakannya, yang paling utama adalah mengupayakan kondisi spiritual kita, kondisi batin kita dengan ketakwaan. Kenapa? Karena tadi disebutkan watajawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Berbekal dirilah, dan sesungguhnya bekal yang paling utama adalah ketakwaan. Nah, bertakwa kita pahami bahwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Nah, dalam hal melaksanakan perintah Allah itu kita bisa melaksanakan yang wajib dan bisa juga melaksanakan yang sunnah. Nah, oleh karena itu maka ini dengan rahmat rahimnya Allah, maha pengasihnya Allah, bagi kita yang memang pada tahun ini belum bisa berangkat ibadah haji, maka kita harus mengupayakan amalan-amalan yang itu bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, yang amalan ini bisa menghadirkan keberkahan pahala haji. Jadi kalau kita memang tidak bisa berangkat haji ke Mekah, ke Arafah atau bahkan ke Madinah, maka kita berupaya melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunat, yang itu nanti akan menghadirkan paling tidak pahalanya seperti haji dan umroh. Nah, ini yang harus kita upayakan. Nah, di antaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan seperti melaksanakan Jumatan. Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan miskin. Artinya fakir miskin di sini kan tidak mampu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yang paling tidak ke masjid-masjid yang memang itu diadakan ibadah sholat Jumat. Nah, ini bagi bapak-bapak, bagaimana bagi ibu-ibu? Nah, bagi ibu-ibu ini bisa juga tetap mendapatkan keberkahan pahala Jumat yang itu menghadirkan keberkahan pahala haji adalah dengan berbuat baik kepada orang-orang yang melaksanakan Jumatan. Nah, bagaimana berbuat baiknya? Ya bisa dengan bersedekah, menyiapkan makanan, minuman bagi yang Jumatan. Maka ada istilahnya sedekah Jumat. Nah, itu sebenarnya sedekah Jumat itu di antara bagian keberkahannya adalah untuk mendapatkan pahala ibadah haji. Nah, kalau tidak punya makanan dan minuman, bagaimana? Minimal mendoakan mudah-mudahan pahala orang-orang yang melaksanakan Jumatan, bapak-bapak yang melaksanakan Jumatan, diterima sholat Jumatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, selain melaksanakan Jumatan dan berbuat baik kepada orang-orang yang melaksanakan Jumat bagi ibu-ibu, ada juga amalan yang saat ini kita laksanakan, yakni sholat berjamaah subuh
diteruskan dengan duduk di masjid, berzikir atau bertaklim, ya. Kalau dalam hadisnya disebutkan berzikir sampai waktu duha. Nah, ketika waktu duha sholat 2 rakaat atau di tempat lain suruh, ya, isya. Setelah itu sholat 2 rakaat. Nah, di dalam hadisnya ini ada dalam kitab Al-Azkar, man shalla sholatal fajri jama'atan summa yaqumu yadhkurullaha summa yadhkurullaha hatta matla'is syams summa yaqra'u raka'atan falahu ajri hajjatin wa umratin tamatan atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melaksanakan sholat fajar, sholat subuh jamaatan dengan berjamaah, tadi kita berjamaah, sumaya duduk, terus duduk, ya Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal berzikir yang bisa dengan seperti yang diajarkan oleh Nabi, mulai dari istighfar, terus juga membaca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, la ilaha illallah dan sebagainya, atau membaca Al-Quran, atau berupaya memahami Al-Quran, atau majlis taklim seperti ini, kajian, itu pun termasuk daripada zikrullah. Yang penting niatnya ikhlas. Nah, sampai kapan? Hatta matla'is syamsi, sampai terbitnya matahari. Nah, cuma dalam ulama fikih menekankan tidak boleh sholat, ya, sunat, ya, pas terbit matahari. Maka di situ hatta di sini itu ada waktu yang lebih, gitu. Nah, biasanya waktu syuruk itu dilebihkan dari waktu terbit pertama kalinya, gitu, terbit matahari. Nah, kira-kira 10 sampai 15 menit dari terbitnya, dari pertama terbit, gitu. Maka biasanya ada hitungan terbit matahari, gitu. Terus ada waktu untuk sholat. Kalau syuruk itu berarti cahayanya sudah ada memancar. Nah, selanjutnya sholat 2 rakaat. Nah, sholatnya sholat apa? Bisa sholat Isra, bisa sholat taubat, bisa sholat hajat, bisa sholat mutlak, atau sholat duha. Yang itu kita niatkan untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis itu disebutkan pahala bagi orang tersebut adalah pahala haji dan umroh tamatan, yang sempurna. Artinya apa? Pahalanya tidak dikurangi. Nah, ini yang mudah-mudahan kita dapatkan meskipun kita tidak bisa berangkat ibadah haji. Walaupun tentu kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang-orang yang berangkat ibadah haji. Umpama setelah keluar dari masjid ini pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, ya tidak bisa. Tetap saja, gitu. Tetap yang bisa dipanggil Haji dan Bu Haji adalah yang sudah ke Makkah dan hukuk di Arafah. Gitu. Nah, namun kita mengharapkan berkah dari pahala haji. Selanjutnya juga ada, ya, yang bisa kita lakukan amalan ini, ya, setiap malam dan setiap bangun tidur. Di mana ini sebenarnya melanjutkan latihan kita ketika berpuasa. Di Ramadan kita sudah dilatih melaksanakan niat berpuasa setiap malam, ya.
Niat setiap malam itu melatih kita ketika bangun subuh atau bangun mau sahur itu sudah siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini harus kita lanjutkan di bulan-bulan yang selain Ramadan. Namun bukan niat puasanya, tapi niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk memberikan kebaikan, memberikan atau beramal baik bagi orang lain, amal soleh. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab As-Shalaih al-Ibad. Man asbaha la yarmi ad-dulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yarmi nusratal matlubi wa qada al-hajatil muslimi kanas lahu ajru hajjatin mabruratin. Barang siapa yang bangun tidur pada subuh gitu ya, asbah, biasa kalau orang Sunda maknanya mancing subuh, artinya sebelum subuh ya, waktu sahur. Barang siapa yang bangun ya, pagi-pagi itu subuh itu ya, sebelum subuh itu layani, tidak ada niat di dalam hatinya, adul ma'ala ahadin, niat, tidak ada niat mendolimi satu orang pun, tidak ada niat jelek kepada satu orang. Ghufira lahu ma jana, maka Allah akan mengampuni dosanya. Wa man asbaha yarmi nusratal matlubi, dan barang siapa yang bangun tidur ia berniat di dalam hatinya nusratal matlubi, menolong orang yang terzalimi, menolong orang yang tersakiti, menolong orang yang kesusahan. Au qadha hajatil muslimi, atau ia ingin memenuhi kebutuhan orang muslim ya, mau membantu orang muslim. Maka dengan hal itu maka ada niat itu ya, niat yang tadi menolong orang muslim itu, menolong orang yang terdolimi, seperti ya, pahala haji yang mabrur. Nah, gitu. Jadi dengan kita mengupayakan bangun tidur itu di hati kita tidak ada niat jelek ke orang lain, malah justru yang ada adalah niat baik kepada orang lain, maka dengan hal itu kita diampuni Allah dan kita diberikan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Nah, terus kaitannya dengan niat tadi bagaimana? Niat malam itu. Nah, kalau kita ingin bisa bangun tidur itu punya niat baik, tidak ada niat jelek, maka sebelum tidur kita harus meniatkan diri kita bahwa besok saya akan beribadah dan melakukan kebaikan ya, ketika malam sebelum tidur. Kenapa hal ini? Karena sesuai dengan teori menurut para ulama ahli tasawuf, orang yang berzikir sebelum tidur maka dia akan mampu berzikir ketika bangun tidur. Nah, makanya ya, kalau ibu bapak itu ya, pernah mengalami, kalau saya sering kadang gitu ya, bangun tidur itu lupa baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tahu-tahu udah lama baru ingat belum baca. Nah, itu kenapa? Karena sebelum tidurnya itu dipastikan kita lupa baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Nah, maka supaya kita bisa bangun tidur itu berzikir, sebelum tidur kita harus zikir, baca bismika. Insya Allah bisa baca alhamdulillah. Nah, dengan demikian ya, mengkiaskan terhadap hal itu, kalau kita ingin bangun tidur itu punya niat baik, maka di malam sebelum tidur kita harus punya niat. Nah, inilah ajaran dari niat setiap malam pada bulan
Ramadan yang harus kita lanjutkan di bulan-bulan selain Ramadan. Nah, dengan hal itu maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan pahala haji. Mudah-mudahan ya, Allah senantiasa membimbing kita, memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita di waktu-waktu yang memang oleh Allah dijadikan sebagai waktu ibadah, khususnya ibadah haji, kita mendapatkan keberkahan ibadah haji meskipun kita tidak berkesempatan melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Al-Fatihah. Selanjutnya juga kalau berkenan bisa membaca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina, satu surat khusus ayat ke-27 diulang ya, selama 7 kali. Ini waktu kemarin kita melaksanakan qiyamul lail, kita amalkan. Nah, ini khusus istilah Ashurul Maklumat, bulan-bulan haji sangat baik kalau kita amalkan. Nah, terus juga membaca li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Nah, terutama di ayat falya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu lebih ditekankan, atau kalau mau dibaca 3 kali diulang itu lebih afdal. Falya'budu rabb hadzal bait. Nah, ini biasanya kalau para jemaah haji ya, khusus itu dibaca setelah masuk Masjidil Haram ya, setelah membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, terus berjalan sampai betul-betul terlihat Ka'bahnya. Nah, itu dibaca di Nabi Quraisy dan di Rihlatash Syita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait. Nah, itu nanti kalau kita membaca itu, ketika melihat Ka'bah, membacakan ayat Falya'budu rabb hadzal bait, itu betul-betul hati kita akan terbuka, dan selain mata kita melihat Ka'bahnya, kita pun hati kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah tiba-tiba air mata itu bercucuran gitu ya, tanpa kita sadari. Nah, itu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pun meskipun kita belum bisa di sana, tidak apa-apa, kita baca kembali ya, li'ilafi Quraisy untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tentu juga memperbanyak zikir seperti yang sering kita baca bersama, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, dan juga asmaul husna. Khusus untuk sholawatnya ada namanya sholawat haji dan ziarah ke Kanjeng Nabi, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sholli, berikanlah rahmatmu, berikanlah rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatan yang dengan sholawat itu, dengan rahmatmu itu, sholatan tuballighuna, dengan rahmatmu itu menyampaikan kami ya, tuballighuna biha ya, menyampaikan kami dengan sholawat itu hajja baitikal haram, haji ke Baitullah, ke Baitul Haram.
wa ziarah habibika, dan juga ziarah ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu nanti kita akan baca bersama-sama sholawat haji dan ziarah. Mudah-mudahan dengan hal ini Allah berkenankan kita semua mendapatkan keberkahan daripada pahala haji yang mulai bulan ini Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah nanti, terakhir tanggal biasanya tanggal 6 atau tanggal 7 keberangkatan kloter terakhir yang langsung ke Mekah. Para jemaah haji melaksanakan ibadah haji, kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ibadah haji yang itu adalah kedekatan diri kita dengan Allah Subhanahu